الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بررة الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wallahu bima ta'maluna khabir. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Masjid Al-Wahyu, khotib mengajak kepada khotib sendiri dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan cara berjuang menegakkan dan mengamalkan syariat Islam secara keseluruhan, serta meninggalkan semua larangan Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah hari ini adalah hormat dan taat kepada guru. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuyu fanshuyu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam ayat tersebut ada kalimat wa idza qila anshuyu fansuyu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ini mengisyaratkan bahwa pelajar wajib menghormati guru dengan cara mentaati perintahnya, wajib mengikuti petunjuknya dalam belajar, juga tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya kecuali dengan memuliakan ilmu dan para ahli ilmu, yaitu bapak ibu guru, para ustadz dan para pendidik yang membimbing dalam mempelajari ilmu. Memuliakan serta mentaati guru adalah kunci kesuksesan dalam mempelajari ilmu, kunci kesuksesan dalam proses belajar. Seorang murid yang menghormati gurunya sudah pasti dia akan mentaatinya, karena tidak ada sikap penghormatan yang tidak disertai dengan ketaatan. Seorang penyair berkata, ra'aitu haqqal haqqi haqqal mu'allim wa aujabahu khidhan ala kulli muslim laqad haqqa ayyahdiya ilahi kiramah lita'alimi harfin wahidin al-fatiham. Artinya, aku melihat bahwa hak yang paling utama adalah hak mu'alim, hak guru, yaitu hak yang paling wajib dipelihara oleh setiap muslim.
Sungguh mereka para guru sangat berhak untuk diberikan kemuliaan. Setiap satu huruf yang mereka ajarkan dihargai dengan 1000 dirham. Wahai para pelajar, terapkanlah adab-adab yang terpuji di hadapan guru kalian. Saat dudukmu bersamanya, duduklah dengan sopan. Saat berbicara dengannya, berbicaralah dengan lemah lembut. Saat bertanya kepadanya, bertanyalah dengan santun. Dan saat guru berbicara, saat guru menyampaikan pelajaran, dengarkanlah dengan baik. Jangan kalian memanggilnya dengan namanya saja, seperti panggilanmu, wahai fulan. Akan tetapi panggillah dengan panggilan, wahai bapak ibu guruku, wahai bapak ibu guru kami. Karena sesungguhnya panggilan tersebut lebih mulia dalam etika. Perhatikan firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 63 yang menunjukkan adab dan tata krama terhadap guru yang mengajari manusia kebaikan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Artinya janganlah kalian samakan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Surat An-Nur ayat 63. Sebagaimana kita tidak pantas memanggil Rasul seperti kita memanggil sahabat kita, maka seperti itu juga kiranya kita tidak pantas memanggil guru kita seperti kita memanggil sahabat kita. Wahai para pelajar, berbaktilah kepada gurumu, karena guru adalah orang tuamu di sekolah. Kesuksesan dunia dan akhiratmu sebagian bergantung pada gurumu. Guru memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat berkat jasa guru. Coba kita perhatikan, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apakah itu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, jenderal, profesor, dokter, pengusaha dan lain sebagainya, pasti pernah belajar kepada guru. Kata ulama, kulu masyhurin bibarokatil mastur. Artinya setiap orang terkenal karena berkat doa yang tidak kelihatan, yaitu doa guru, doa orang tua, doa saudara, doa sahabat. Keberhasilan orang-orang terkenal di antaranya karena doa guru. Maka hormatilah guru kalian, taatilah guru kalian, berlaku sopanlah kepada guru kalian. Insya Allah hidup kalian berkah dan bermanfaat. Katakan bahwa Al-Qadhi Fakhruddin Al-Arsabandi adalah seorang imam dan faqih yang terkemuka dan dihormati oleh para sultan di masanya. Beliau berkata, sesungguhnya aku diberikan kedudukan mulia ini adalah karena aku berkhidmat kepada guruku. Sesungguhnya dahulu aku berkhidmat kepada guruku Al-Ustadz Al-Qadhi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabaswi. Aku melayaninya dan membantu memasak untuknya selama 30 tahun. Dan aku tidak pernah memakan masakan tersebut sedikit pun. Dikatakan dalam sebuah syair, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yang sohani idahuma lam yukrima fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir lijahlika inja fauda mu'allima. Sesungguhnya seorang guru dan dokter keduanya tidak manjur upayanya jika keduanya tidak dimuliakan. Maka bersabarlah atas penyakitmu jika kamu meremehkan doktermu, dan bersabarlah dalam kebodohanmu jika kamu mencampakkan gurumu. Syair tersebut mengisyaratkan kalau kita meremehkan dokter, jangan harap kita sembuh dari penyakit. Dan kalau kita meremehkan guru, jangan harap kita menjadi orang yang berilmu, dan jangan harap hidup kita berkah. Dengan kata lain, jika kita meremehkan guru,
ilmu yang kita peroleh tidak akan bermanfaat dan hidup kita tidak akan berkah. Wahai para pelajar, kalian wajib berbakti kepada gurumu sebagaimana kalian wajib berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan ketahuilah, mencampakkan gurumu merupakan kemungkaran, mencampakkan guru merupakan kejahatan yang besar sebagaimana mencampakkan kedua orang tuamu. Kalian wajib menghormati guru, wajib berlaku sopan kepada guru, karena sangat mulianya guru. Sampai-sampai para malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi sangat menghargai guru dan selalu mendoakan untuk memintakan rahmat dan ampunan terhadap guru. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlata fi juhriha wa hattal hauta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penduduk seluruh langit dan bumi, bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan di kedalaman laut, mereka semuanya bersolawat memintakan rahmat dan ampunan terhadap guru yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita sampai tidak menghormati guru, tidak sopan kepada guru, bahkan meremehkan guru, berarti kita lebih bebal, lebih rendah derajatnya daripada ikan dan semut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat khutbah ini pula khatib berpesan pertama kepada anak-anakku para pelajar, hormatilah guru kalian, hargailah guru kalian, muliakanlah guru kalian, berlaku sopanlah kalian, ikuti petunjuk guru kalian. Dan kalau guru kalian mendidiknya agak keras dengan menapok, mencubit, jewer, itu bukan menyakiti, bukan menganiaya, tetapi semua itu dilakukan karena tanggung jawabnya, karena kasih sayang kepada kalian, supaya kalian menjadi anak yang saleh, agar kalian tahu sopan santun, agar kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah, agar kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk, agar kalian tahu mana yang halal dan mana yang haram, agar kalian tahu mana yang milik sendiri dan mana yang milik orang lain. Mungkin sekarang kalian belum tahu manfaatnya, tetapi nanti kalau kalian sudah hidup di masyarakat akan tahu manfaatnya, sehingga akan berterima kasih kepada guru yang dulu pernah memukul. Kepada orang tua, marilah kita didik anak-anak kita tentang akhlak, adab, etika, tata krama, agar menghormati orang tua dan guru, berlaku sopan kepada orang tua dan guru, tidak meremehkan orang tua dan guru. Sebagai orang tua wajib mendidik anak-anaknya, tetapi apabila tidak bisa dan tidak ada waktu untuk mendidiknya, serahkan putra-putri bapak ibu kepada guru untuk dididik menjadi manusia yang berakhlak mulia. Tetapi ingat, kalau guru dalam mendidik sedikit keras, orang tua jangan marah, jangan membela. Kalau orang tua yang membela anaknya dan marah kepada guru, guru akan membiarkan anak-anak bapak ibu guru. Dan jangan salahkan guru jika nanti ada anak yang kurang ajar kepada orang tua. Jangan salahkan guru kalau ada anak yang kerjanya mabuk, ahli maksiat, menyakiti hati orang tua. Dan jangan salahkan kalau ada anak yang sampai tega membunuh orang tuanya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah, menghormati orang tua dan guru, dan tahu sopan santun. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimus sholata
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.